warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafisa Farah Putri Kadir dengan NIM 2306055010005 dari kelas C01, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekologi Administrasi Publik. Adapun judul saya yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Goa. Nah, adapun pendahuluan dari materi saya yaitu ekologi administrasi adalah pendekatan dalam ilmu administrasi yang memandang bahwa pemerintahan tidak pernah berdiri sendiri. Setiap aktivitas, kebijakan, maupun kinerja birokrasi selalu dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia berada. Lingkungan itu biasa berupa kondisi sosial, masyarakat, budaya lokal, tingkat ekonomi, dinamika politik, hingga keadaan geografis dan ekologi fisik. Nah, Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah penyangga Kota Makassar yang menghadapi pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Hal ini menjadikan pengelolaan sampah sebagai salah satu contoh yang sangat jelas bagaimana ekologi administrasi bekerja dalam konteks pemerintahan daerah. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Goa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosial, ekonomi, dan ekologi setempat. Nah, adapun deskripsi studi kasus. Nah, studi kasus ini berfokus pada evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa dalam mengolah sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Goa menghadapi beberapa persoalan yang berkaitan dengan efektivitas layanan kebersihan daerah. Yang pertama, dari sisi produktivitas, jumlah sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup belum sesuai dengan target pengurangan sampah yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah. Yang kedua, dari segi fasilitas Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan alat berat, armada pengangkut, dan kontainer sampah. Yang ketiga, dari aspek kualitas pelayanan, petugas kebersihan dinilai cukup disiplin dan responsif terhadap aduan masyarakat. Nah, yang keempat, dalam hal akuntabilitas dan transparansi, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan beberapa terobosan seperti pembentukan bank sampah dan penerapan SOP kerja. Namun, pelaporan data, sampah, dan dokumentasi formal kegiatan masih belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Nah, kaitan ekologi dengan studi kasus. Nah, yang pertama itu ada tinjauan ekologi administrasi negara. Ini menjelaskan bahwa administrasi publik selalu berada dalam suatu ekosistem yang terdiri dari masyarakat, budaya, kondisi ekonomi, struktur politik, serta lingkungan fisik. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, pendekatan ekologi administrasi terlihat sangat nyata melalui cara Dinas Lingkungan Hidup beroperasi dalam mengelola sampah. Nah, kinerja Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal yang membentuk ekosistem administrasi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada pengaruh ekologi terhadap pemerintah administrasi negara. Nah, ini membahas bagaimana berbagai unsur ekologi baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun fisik memberikan pengaruh langsung terhadap cara pemerintah bekerja. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Goa, pengaruh ekologi terlihat sangat nyata. Lingkungan eksternal menjadi faktor yang menentukan keberhasilan ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup, seperti pengaruh sosial, pengaruh ekonomi, pengaruh politik, pengaruh geografis dan fisik, dan pengaruh budaya lokal. Selanjutnya ada model pengembangan ekologi administrasi publik. Model pengembangan ekologi administrasi publik menekankan bahwa birokrasi harus mampu beradaptasi dan terus mengembangkan diri sesuai lingkungan yang berubah. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, ini terlihat jelas pada Dinas Lingkungan Hidup Goa yang mengembangkan inovasi seperti bank sampah
penyusunan SOP baru, dan edukasi kebersihan kepada warga. Selanjutnya ada model ekologi administrasi publik kontemporer yang menekankan kolaborasi dan partisipasi publik. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, tercermin pada praktik Dinas Lingkungan Hidup Goa melalui kegiatan bersih lingkungan, kerjasama dengan sekolah dan komunitas, serta penanganan aduan warga secara cepat. Nah, selain itu, keberadaan bank sampah juga mencerminkan pola kerja kolaboratif khas administrasi modern. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi administrasi negara. Ada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama sosial, budaya, politik, ekonomi, demografis, fisik, dan geografis. Kaitannya dengan studi kasus, faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, fisik, geografis, dan demografis sangat memengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Goa. Contohnya, perilaku masyarakat memengaruhi kebersihan, anggaran terbatas, membatasi tersedianya truk dan kontainer, kontur wilayah yang berbukit memengaruhi rute pengangkutan. Pertumbuhan penduduk meningkatkan jumlah sampah, dan budaya gotong royong membantu kegiatan kebersihan. Selanjutnya ada ekologi administrasi publik nilai-nilai lokal. Ekologi administrasi tidak pernah lepas dari nilai budaya daerah. Nah, kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, nilai-nilai lokal di Goa seperti Sirina Pace, gotong royong, dan budaya gamara atau rapi bersih memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup memanfaatkan nilai-nilai ini untuk mendorong warga terlibat dalam kerja bakti, bank sampah, dan edukasi lingkungan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mengaitkan kebijakan dengan budaya lokal sehingga pendekatannya lebih diterima masyarakat. Nah, selanjutnya ekologi administrasi negara maju. Ekologi administrasi negara maju menggambarkan bagaimana pemerintahan bekerja dengan standar yang tinggi baik dari segi profesionalisme, birokrasi, penggunaan teknologi, kualitas kebijakan maupun tingkat partisipasi publik. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, ekologi administrasi negara maju terkait langsung dengan kasus Kabupaten Goa karena memberikan arah, referensi, dan paradigma pengembangan yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Konsep negara maju bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk menjadi pedoman evolusi administrasi lokal agar semakin adaptif, inovatif, dan profesional. Baik, selanjutnya ada ekologi administrasi negara berkembang. Nah, negara berkembang memiliki ciri birokrasi belum stabil, sarana terbatas, implementasi kebijakan lemah, dan partisipasi publik rendah. Kaitannya dengan studi kasus yang saya ambil, Dinas Lingkungan Hidup Goa memiliki banyak ciri khas administrasi negara berkembang, seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya anggaran, implementasi kebijakan yang belum optimal, dan partisipasi publik yang belum merata. Kondisi ini menggambarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup bekerja dalam ekosistem negara berkembang yang penuh keterbatasan. Strategi pengelolaannya harus menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Adapun kesimpulannya, studi kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Goa membuktikan bahwa teori ekologi administrasi publik bukan hanya sekedar konsep abstrak, tetapi benar-benar tampak dalam dinamika pelayanan publik di lapangan. Administrasi publik di Goa berkembang melalui proses adaptasi, kolaborasi, dan interaksi dengan berbagai unsur lingkungan yang membentuk ekosistem pemerintahan daerah. Pendekatan ekologi administrasi memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana birokrasi bekerja, menghadapi tantangan, dan berupaya meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih responsif dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan. Sekian, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.